Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah Anda saat ini sedang mengalami tekanan di dalam kehidupan ataupun penderitaan yang tak kunjung berakhir? Seberapa besar nilai dari rasa sakit yang Anda saat ini sedang rasakan? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayatnya yang ke-18. Dalam pengalaman Rasul Yohanes yang berada dalam penganiayaan, ada pelajaran tentang kekuatan ajaib dan penghiburan bagi orang-orang yang mengaku sebagai umat-umat Allah. Allah tidak mencegah rencana manusia yang jahat yang akan berbuat jahat, namun Ia menyebabkan cara-cara mereka bermakna dan berguna demi kebaikan orang-orang yang berada dalam pencobaan. Para umat Tuhan akan menang dalam konflik mempertahankan iman dan kesetiaan mereka. Sering umat Allah dalam tugasnya menghadapi badai pencobaan, penganiayaan, penolakan yang menyakitkan, dan celaan yang tidak adil. Pada waktu seperti itu, biarlah ia mengingat bahwa pengalaman yang diperoleh dari perapian pencobaan dan penderitaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang ia akan terima. Dengan demikian Allah membawa anak-anaknya dekat dengannya agar ia bisa memperlihatkan kepada mereka kelemahan-kelemahan mereka dan kekuatannya. Apakah Anda yang sedang menyaksikan video ini pernah atau sedang mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan sehingga kelihatannya akan menyerah di dalam hidup? Depresi, kekecewaan, ketakutan, kelemahan, kegelisahan, dan hal-hal yang lain sering membuat kita untuk mengambil sikap menyerah di dalam hidup. Anda tidak sendirian. Apakah yang harus kita lakukan? Simak terus video ini. Tuhan mengajarkan kita untuk bersandar kepadanya. Dengan begitu, Ia mempersiapkan kita untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat, penderitaan, tantangan kehidupan, sehingga kita dapat memperoleh kekuatan hanya daripada Tuhan. Di segala zaman, saksi-saksi yang ditunjuk Allah telah merasakan celaan, pergumulan, bahkan penganiayaan demi mempertahankan akan kebenaran. Yusuf difitnah dan dianiaya karena ia mempertahankan integritas dan kebaikannya. Daud, utusan terpilih Allah, diburu seperti pemangsa buas oleh musuh-musuhnya. Daniel dilemparkan ke dalam lubang singa karena ia tetap mempertahankan kesetiaan dan loyalitasnya kepada Allah. Ayub diambil kepemilikan duniawinya dan begitu menderita tubuhnya sehingga ia dibenci oleh sanak keluarga dan sahabat-sahabatnya. Namun ia tetap mempertahankan integritasnya. Yeremia tidak bisa dihalangi dari mengucapkan perkataan yang Allah inginkan ia katakan. Dan kesaksiannya membuat murka raja dan para pemimpin istana sehingga ia dilemparkan ke dalam lubang yang menjijikkan. Stefanus dilempari dengan batu karena ia mengabarkan tentang Kristus dan kisah penyalibannya. Paulus dipenjarakan, dipukuli dengan cambuk, dilempari dengan batu, dan akhirnya dihukum mati karena ia utusan Allah yang setia bagi umat-umat Tuhan. Dan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena memberitakan firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Dari kisah-kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa contoh-contoh kesetiaan manusia ini memberi kesaksian pada kesetiaan janji-janji Allah tentang hadiratnya yang senantiasa ada dan kasih karunia yang memelihara. Mereka memberi kesaksian pada kuasa iman yang bertahan melawan kuasa dunia ini. Mereka membawa kesaksian tentang kuasa Allah yang lebih berkuasa daripada iblis. Melalui cobaan dan penganiayaan, kemuliaan karakter Allah dinyatakan dalam kehidupan tokoh-tokoh pilihannya itu. Begitu juga dengan kita saat ini. Anda tidak sendirian. Allah terus memberikan solusi di tengah-tengah kepenatan dunia ini. Bertahan, jangan menyerah. Orang-orang percaya di dalam Kristus yang dibenci dan dianiaya oleh dunia ini merupakan orang-orang terdidik dan didisiplin di dalam sekolah Kristus di bumi ini. Dan disinilah kita berjalan di jalan yang sempit dan kita dimurnikan di dalam perapian penderitaan.
nilai rasa sakit yang kita rasakan saat ini akan digantikan dengan kebahagiaan yang tiada nilainya, kebahagiaan yang tiada taranya ketika Tuhan datang dan menjemput kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini.